Assalamualaikum siswa-siswi ibu semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaidah, guru kimia di SMA Islam An-Nizam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu kimia, di mana hakikat ilmu kimia ini dia ada di kompetensi dasar 3.1 yang isinya adalah memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja dalam laboratorium serta peran kimia dalam kehidupan. Nah, tujuannya apa nih Bu kita mempelajari hakikat kimia ini supaya anak-anak sekalian bisa memahami apa sih itu sebenarnya kimia, gitu kan? Nah, yang kedua juga bisa memahami hakikat dari si ilmu kimia itu sendiri. Gitu. Oke, jadi untuk memahami materinya kita masuk aja langsung. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hakikat ilmu kimia. Nah, apa sih Bu itu hakikat ilmu kimia? Ya kan? Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, kimia. Biasanya kalau kita dengar kata kimia, yang terlintas di pikiran itu apa sih? Gitu. Nah, biasanya orang awam kalau udah dengar kata kimia, yang ada di pikirannya adalah bahaya. Selalu bahaya. Gitu ya kan? Nah, biasanya nih orang-orang awam yang difikirkan tentang kimia, yang pertama adalah kimia itu yang eksperimen-eksperimen di lab, gitu kan? Yang nyampur-nyampurin bahan-bahan yang berbahaya yang bisa meledak-ledak. Nah, itu kimia biasanya di pandangan orang awam, ya kan? Terus apalagi polusi dari asap pabrik, kendaraan. Nah, polusi-polusi yang berbahaya-berbahaya, nah itulah dia kimia. Itu yang kedua. Terus apalagi yang lebih ekstrim lagi? Kimia itu apa? Ilmu yang mempelajari untuk buat bom. Itulah dia pandangan orang awam terhadap kimia biasanya, ya kan? Jadi sebenarnya image kimia ini di pandangan orang awam itu lebih ke bahaya gitu ya. Sampai ada juga orang-orang yang kalau misalnya beli produk, mau itu produk makanan atau produk yang lain, itu harus ada logonya bebas bahan kimia. Nah, itu dia. Ini benar nggak? Benar kalau kata orang awam, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gitu, harus produknya itu harus bebas bahan kimia, itu artinya orang tersebut masih belum memahami kimia secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi masih belum terlalu memahami kimia kalau masih cari produk yang harus ada tulisannya bebas bahan kimia. Padahal sebenarnya apa? Padahal sebenarnya kimia itu sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kimia itu nggak melulu berbahaya, ya kan? Nah, contohnya apa? Apa buktinya Bu kalau kimia itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Coba kalau kita nafas, ya kan? Kalau kita nafas apa yang kita hirup? Udara. Udara itu isinya apa? Oksigen, ya kan? Nah, oksigen itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita, ya kan? Kalau nggak ada oksigen nggak bisa apa-apa, bahkan nggak bisa hidup, ya kan? Nah, oksigen itu apa? Kimia bukan? Kimia. Bahaya nggak? Enggak, ya kan? Jadi oksigen itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan oksigen itu merupakan salah satu senyawa kimia, begitu. Ya kan? Contoh lainnya apa, Bu? Yang kedua ada nasi. Ya kan, nasi yang merupakan bahan makanan pokok untuk orang Indonesia. Nah, nasi ini kalau orang awam nih, nasi ini apa sih nasi ya kan ya, pokoknya yang lembek-lembek dia untuk dimakan aja. Fungsinya apa nasi? Ya biar kenyang, biar ada tenaga gitu. Itu kalau orang awam. Tapi kalau orang yang belajar kimia harus tahu, ya kan, kenapa nasi ini harus kita makan, fungsinya apa? Supaya kita itu ada energi untuk bisa bergerak, ya kan? Lah, kok bisa nasi itu menghasilkan energi? Gimana caranya? Jadi nasi, kenapa dia bisa menghasilkan energi? Energi ini didapat dari pengubahan karbohidrat yang ada di nasi melalui proses metabolisme, begitu. Nah, si karbohidrat ini tadilah yang merupakan senyawa kimia.
ya kan? Jadi karbohidrat itu dia ada di nasi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghasilkan energi, gitu. Jadi melalui proses metabolisme, si karbohidrat akan diubah menjadi energi. Itu dia. Oke, jadi di nasi itu juga jelas ada kandungan kimianya, gitu ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya ada sayur yang juga harus kita konsumsi. Kita perlu mengkonsumsi sayur, ya kan? Nah, di dalam sayur itu ada banyak juga zat kimia. Contohnya salah satunya apa? Zat besi. Zat besi itu juga termasuk zat kimia ya yang ada di sayur, dan zat besi itu juga diperlukan oleh tubuh. Nah, itu contoh-contoh kimia yang kita konsumsi sehari-hari, ya kan? Jelas masih banyak lagi contoh bahan kimia yang lain, ya kan? Contohnya yang lain apa, Bu? Contohnya alat mandi kita, ya kan? Sabun, shampoo, pasta gigi, obat kumur, skincare nih. Buat yang cewek-cewek, skincare-nya juga ada bahan kimianya ya. Jadi jangan dipikir kalau misalnya skincare katanya kalau misalnya skincare-nya itu dia bahannya katanya bahan alami, tidak mengandung zat kimia apapun. Nah, itu nggak ada ya. Jadi semua skincare itu pasti mengandung bahan kimia, tapi dilihat dulu bahan kimianya itu apa. Gitu, oke? Jadi semua yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu selalu berkaitan erat dengan kimia, gitu. Oke, contoh lainnya apa, Bu? Contoh lainnya adalah alat-alat rumah tangga, ya kan? Ada deterjen, ada anti nyamuk, dan lain sebagainya. Itu dia contoh-contoh kimia yang ada di kehidupan kita sehari-hari, gitu. Ini hanya contoh kecil, masih banyak contoh bahan kimia yang ada di kehidupan kita sehari-hari yang lainnya, gitu ya. Oke, nah kalau misalnya nih kita lihat di bahan-bahan yang ada, alat-alat yang ada di rumah kita, misalnya body lotion, misalnya sabun atau deterjen dan lain sebagainya, kan kita pernah ada lihat di situ ingredients atau komposisinya ya. Nah, di komposisi itu kan masih ada banyak sekali ya zat kimia yang tertera di situ. Nah, di situ jelas dituliskan ada zat kimia apa aja gitu kan. Nah, terus bahaya nggak sih, Bu, sebenarnya zat kimia ini? Kimia itu tidak berbahaya ya. Jadi kimia itu tidak berbahaya asal digunakan dengan tepat dan sesuai dengan kegunaannya, gitu. Maksudnya sesuai kegunaannya gimana, Bu? Contohnya obat anti nyamuk digunakan untuk apa? Ya untuk ngusir nyamuk, ya kan? Jangan digunakan untuk apa? Untuk dicampur dengan minuman keras jadi oplosan, meninggal orang. Jadi bahaya. Kenapa? Nggak sesuai, ya kan? Nah, terus apa lagi, Bu? Merkuri. Merkuri digunakan untuk kosmetik, ya kan? Nah, itu nggak sesuai. Bahaya, jelas, gitu. Jadi bahan kimia itu akan berbahaya kalau nggak digunakan sesuai dengan kegunaannya, gitu. Tapi kalau misalnya digunakan sesuai dengan kegunaannya, itu pasti tidak akan berbahaya. Sama seperti analoginya seperti pisau ya. Kalau misalnya pisau kita gunakan untuk ngiris bawang misalnya. Nah, untuk ngiris bawang bahaya nggak pisau? Enggak. Tapi kalau misalnya kita gunakan untuk melukai orang lain, itu pasti akan jadi berbahaya. Kenapa? Nggak sesuai sama kegunaannya. Gitu. Oke ya? Oke, nah jadi dari yang omongan Ibu yang panjang lebar ini, intinya apa sih, Bu, kimia itu ya kan? Jadi kimia itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Perubahan materi katanya. Apa sih itu materi? Ya kan? Jadi materi itu adalah segala hal yang menempati ruang dan memiliki massa. Itulah dia materi. Ya. Jadi semua hal itulah dia materi. Tapi yang dia menempati ruang dan punya massa. Jadi kalau misalnya yang halu-halu, itu kan dia hal juga ya, tapi dia nggak menempati ruang dan nggak punya massa, jadi dia bukan materi ya. Jadi
materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, setiap materi yang berbeda itu memiliki susunan, struktur, dan sifat yang berbeda. Gitu, oke? Jadi, kalau misalnya ada suatu zat yang susunan dan strukturnya itu berbeda, sifatnya juga sudah pasti akan berbeda. Gitu ya. Jadi, setiap zat yang susunan dan strukturnya berbeda, sifatnya pasti berbeda. Jadi itu harus diingat. Oke. Nah, contohnya nih apa nih, Bu? Contohnya kita lihat alkohol dan air. Oke. Alkohol dan air, pernah ya lihat alkohol dan air ya? Kalau misalnya kita lihat dari wujudnya nih, alkohol sama air itu sebenarnya wujudnya sama ya. Sama-sama cair, terus warnanya juga bening. Kalau sekilas kita lihat nggak kelihatan bedanya antara alkohol sama air, ya kan? Tapi kalau kita lihat dari strukturnya, struktur dari alkohol dan air ini berbeda gitu. Nah, kalau alkohol itu disusun dari unsur-unsur C, H, dan O, ya kan? C, H, dan O itu untuk alkohol. Rumus kimianya adalah C2H5OH. Sedangkan kalau air, itu dia disusun dari unsur H dan O aja. Gitu. Sedangkan kalau rumus molekulnya si air ini adalah H2O. Jadi, untuk alkohol adalah C2H5OH dan untuk air adalah H2O. Ya. Nah, terus bedanya nih apa, Bu? Kalau kita lihat susunannya, ya, kalau kita lihat di sini susunannya, yang alkohol itu susunan ikatannya itu dia terbilang kurang stabil, ya. Susunan antar atomnya itu dia kurang stabil. Beda sama yang H2O. Kalau yang H2O di sini ikatan antar unsurnya itu dia lebih stabil, ya kan? Nah, kalau misalnya ada api nih, ya kan? Terus kita siram air sama kita siram alkohol. Itu hasilnya akan berbeda. Nah, kok bisa beda, Bu? Bedanya gimana? Kalau misalnya kita siram kita siramkan alkohol ke api, ya kan? Apinya itu akan jadi lebih besar. Sedangkan air itu dia kalau misalnya ada api, kita siram air, maka apinya itu akan padam. Gitu. Nah, kok bisa, Bu? Kaitannya seperti yang Ibu bilang tadi. Dia dilihat dari strukturnya. Ya kan? Kalau dari strukturnya, si alkohol, tadi kan Ibu bilang kalau alkohol dia ikatannya itu kurang stabil, ikatan antar unsurnya. Ya, dia kurang stabil sehingga dia lebih mudah bereaksi dengan zat-zat yang ada di lingkungan sekitarnya, termasuk dengan unsur yang ada di api yaitu oksigen. Gitu. Jadi dia lebih mudah bereaksi dengan oksigen si alkohol ini tadi karena ikatannya itu masih kurang stabil kalau dibandingkan dengan air. Sedangkan air, ikatan antara H dan O-nya itu dia lebih stabil. Sehingga dia tidak mudah bereaksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Gitu. Oke, itu yang menyebabkan kalau misalnya kita siram alkohol ke dalam api, maka apinya akan lebih besar, akan lebih membara. Sedangkan kalau misalnya yang kita siram itu adalah air, maka si api itu akan padam. Gitu. Oke, sekarang kita lihat hakikat ilmu kimia. Apa sih hakikat ilmu kimia ini, gitu kan? Kata si hakikat ilmu kimia ini bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikel menjadi bentuk yang lain sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud semula. Maksudnya gimana, Bu? Jadi kalau misalnya di kimia, kalau misalnya ada perubahan bentuk, perubahan struktur dan susunan, maka sifat dari senyawa awalnya tadi itu akan berubah sesuai dengan perubahannya tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berubah, misalnya strukturnya,
Contoh yang paling gampang adalah misalnya ada garam, ya. Misalnya ada garam, garamnya masih dalam bentuk kristal. Oke, jadi kalau misalnya ada garam, dia masih dalam bentuk kristal, kita aliri listrik, ya kan? Kalau misalnya ada garam dalam bentuk kristal, kita aliri listrik, itu listriknya tidak akan mengalir, gitu. Dia tidak bisa menghantarkan listrik jika dalam bentuk kristal. Tapi jika si kristal garam ini dilarutkan ke dalam air, ya kan? Kita larutkan ke dalam air hingga tercampur secara sempurna, ya kan? Kita aliri listrik, maka si air garam ini tadi dapat menghantarkan arus listriknya. Gitu. Kenapa bisa, Bu? Karena kalau misalnya garam dalam bentuk kristal, itu dia tidak bisa mengantarkan listrik karena ikatannya itu masih terlalu padat. Ya, jadi dia masih dalam bentuk NaCl, dalam bentuk senyawanya. Sedangkan waktu kita larutkan ke dalam air, si NaCl ini tadi dia akan terurai menjadi ion-ionnya, menjadi Na positif dan Cl negatif, ya kan? Dia menjadi dalam bentuk muatan. Nah, ion-ion ini tadilah yang nantinya akan menghantarkan listrik, begitu. Jadi listrik yang dialirkan ke dalam larutan ini akan dihantarkan oleh ion-ion yang dapat bergerak bebas di dalam larutan itu tadi, gitu. Jadi karena dia udah berubah bentuknya, ya kan, berubah wujudnya, maka sifatnya dia juga akan berubah. Seperti yang garam tadi, yang tadinya dia sifatnya isolator, tidak dapat menghantarkan listrik waktu dia dalam bentuk kristal, ya kan. Ketika dia menjadi dalam bentuk larutan, dia sifatnya menjadi konduktor, jadi dapat menghantarkan listrik. Begitu, itu salah satu contohnya. Terus contoh yang lain apa, Bu? Gitu. Contoh yang lain yang ada kaitannya dengan biologi seperti yang udah Ibu jelaskan tadi ya. Kalau kita makan nasi, ya kan, nasi itu dia punya karbohidrat, ya kan, punya karbohidrat, punya glukosa. Nah, nanti akan dipecah-pecah menjadi struktur molekul yang lebih sederhana, menjadi glukosa. Nah, si glukosa ini nanti akan diproses melalui proses metabolisme. Nah, di proses metabolisme ini si glukosa akan diubah menjadi ATP, gitu. Nah, si ATP inilah yang nanti kita gunakan sebagai energi, begitu. Itu dia contohnya, ya kan. Jadi yang awalnya itu dia berupa molekul yang besar, yaitu karbohidrat, diubah menjadi glukosa, diubah lagi menjadi ATP. Untuk apa? Untuk menghasilkan energi supaya kita bisa bergerak, gitu ya. Oke, nah terus apa sih manfaat kita belajar ilmu kimia? Ya kan, seperti yang kita tahu, ilmu kimia itu merupakan ilmu alam. Jelas sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Jadi apa nih manfaatnya? Yang pertama adalah kita dapat memahami, ya kan? Kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Kenapa? Karena di kimia, di sini kita akan mempelajari gimana sih fenomena-fenomena alam itu bisa terjadi, bagaimana prosesnya, dan kok bisa gitu, apa penyebab fenomena alam ini terjadi, gitu. Jadi kita memahami fenomena-fenomena yang ada di alam, gitu. Oke, yang kedua, kita dapat mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita, ya kan. Nah, tadi kan udah ada Ibu jelaskan ya sebelumnya, kalau misalnya di kimia kita kan mempelajari tentang struktur, sifat gitu. Nah, kalau misalnya kita memahami sifat dari setiap materi yang kita pelajari, ya kan, salah satunya adalah bahan alam, berarti kan kita udah memahami nih, kira-kira bahan alam ini bisa kita apain, ya kan, bisa kita gunakan untuk apa kira-kira si bahan alam kalau misalnya kita udah tahu sifatnya. Ya kan, karena kita udah tahu sifatnya, udah jelas arah si bahan alam ini mau kita apain, mau kita gunakan untuk apa, gitu. Oke.
hubungan ilmu kimia dengan bidang kedokteran adalah di kimia ini dia digunakan untuk mendiagnosa penyakit, ya kan? Selain itu juga digunakan untuk teknologi rekayasa genetika dan radiologi, gitu. Terus yang lain, peran kimia dalam bidang fisika itu untuk membantu penemuan material baru dalam bidang listrik atau semikonduktor dan juga bidang magnet, gitu. Kemudian juga ada peran kimia dalam bidang pertanian, yaitu sebagai dasar untuk pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman, gitu. Kemudian ada juga fungsi kimia atau peran kimia dalam bidang biologi, yaitu untuk mempelajari kira-kira gimana sih reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup, itu dia perannya dalam biologi. Kemudian ada juga peran kimia dalam arkeologi, dalam bidang arkeologi. Nah, perannya itu adalah untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan radioaktif, gitu, melalui peluruhan inti radioaktif. Jadi, kimia itu sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, dan kimia itu juga digunakan di banyak bidang, di berbagai bidang yang lain, gitu ya. Oke, itu tadi materi untuk hakikat ilmu kimia ya yang udah Ibu jelaskan. Semoga siswa-siswi Ibu semuanya paham, dan kalau misalnya ada yang masih kurang paham atau masih kurang jelas, bisa dicari melalui literasi lain, melalui buku, melalui YouTube, atau bisa Google ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami.